Coba kita invite ya. Pak Sandi sudah waving. Hai Pak, I invite you ya Pak. Oke. Halo. Asik sore-sore minum. Minum kelapa. Minum kelapa. Ini bukan pantun ya, Sobat OSC ya. Mau dikasih pantun. Boleh, mau dikasih beasiswa juga dengan senang hati. Siang-siang minum jus markisa. Cakep. Pesan yang banyak untuk dibagi-bagi. Ih, cakep. Bersama OEC berkarya untuk membangun bangsa. Dengan Cakep. beasiswa pendidikan Indonesia semakin bangkit kembali. Itulah ya, papa online tercinta kita. Aduh, kayaknya agak terlalu dede-dede nih untuk memanggil Pak ya. Ini Mas Menteri deh. Super, Eh, dede-dede. Dede-dede ini dede-dede banyak banget Mas Menteri yang sangat tertarik sama cerita Mas Menteri ketika dulu mendapatkan beasiswa pasca sarjana di George Washington University. Terus kenapa kok langsung memilihnya kayaknya universitas itu atau gimana nih ceritanya, Mas Menteri? Oh, jadi beasiswanya itu memang merupakan kerjasama dari universitas dan penyedia beasiswanya waktu itu. Jadi saya nggak bisa memilih, memang sekolahnya sudah ditetapkan dan disediakan beasiswa baik biaya kuliahnya maupun juga biaya akomodasi. Jadi eh, yang saya sempat sampaikan bahwa di OEC bahwa George Washington University ini salah satu dream school, kampus yang dikenal baik di District of Columbia, dan juga alma maternya James William Fulbright yang merupakan inisiator Ah, dari salah satu program beasiswa terbesar di dunia, yaitu Fulbright Program, yang banyak memberikan beasiswa. Tahun 1946 Fulbright itu disahkan Kongres Amerika Serikat. Sudah sekarang per hari ini 370.000 orang yang mengikuti Fulbright program dari seluruh dunia. Dan 60 orang diantaranya penerima Nobel Prize. Bayangin aja, beasiswa itu menjadi cikal bakal dari 60 pemenang Nobel, dan 88-nya alumni Fulbright ini pemenang Pulitzer Prizes. Nah, tentunya saya beruntung karena di George Washington University ini nggak mudah ya. masuknya dan biayanya juga mahal, harus menerima rekomendasi. Saya waktu itu mendapatkan rekomendasi dari Profesor JB Sumarlin, Menteri Keuangan kita, Ah, yang saat itu nggak pernah seumur-umur memberikan rekomendasi, tapi ya mungkin karena Tuhan Maha Baik, waktu saya ajukan dia merekomendasikan. Saat itu dia menjabat Menteri Keuangan, dan saya sangat berterima kasih karena disitulah saya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 yang tentunya merupakan mimpi dari semua anak muda. Jadi setuju. tentunya saya sangat bersyukur dan saya sangat mensupport program OSC ini karena tentunya ini akan memberikan kesempatan kita untuk mencetak siapa tahu penerima-penerima penghargaan Nobel atau Amin ya Pulitzer Allah. Prize ke depan. Ini saya yakin nih, semua followers dan juga yang baru bergabung di live kita kali ini juga punya mimpi yang sama sebetulnya begitu ya dengan Mas Menteri. Terus FYI nih ya, Pak Sandiaga Uno ini selalu meraih predikat summa cum laude saat berkuliah di George Washington University dan juga selalu mendapatkan IPK yang excellent gitu ya, 4. Itu resepnya apa? Terus pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kalau lagi dulu sekolah di George Washington University, terus shampoo-nya habis, terus dikasih air, terus dikocok-kocok, terus dipakai? Pernah kayak gitu nggak? Pernah, jangankan pas George Washington, tadi pagi aja saya begitu. Habis nih kayak, aduh, Sayang itu ternyata. loh. Iya Jangan lupa, kan? jangan, bukan hanya itu, bukan hanya shampoo, itu yang pasta gigi tuh kalau udah mau habis sampai Diperet-peret gitu kan? sampai Oke. dorong-dorong gitu sampai yang udah tipis banget Ya, gitu, terus satu tim ternyata kita. dilipet-lipet-lipet-lipet.
Aku tuh Itu orangnya sekelas hemat. menteri. Nah, Iya, iya, terus masih kayak gimana gitu. tuh? Apa berhemat itu yang akhirnya menjadikan IPK-nya jadi excellent terus? 400 terus loh, gimana nih? Ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kayak Jadi, saya rajin membaca buku. Saya dulu saking rajinnya kacamata saya sampai minus 10, astaga. dan saya banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Sampai malam minggu, Mbak Nur dulu kadang-kadang udah capek deh ngedropin saya di perpustakaan kalau misalnya kebetulan lagi berkunjung, karena saya cuma dua, ke perpustakaan atau ke gym, olahraga, main basket. Hmm. Dan saya tuh sempat ceritakan pola saya belajar. Jadi saya nggak pernah belajar itu setelah mendapatkan kuliah materi, tapi justru sebelumnya. Jadi Oke. sebelum kuliah, sebelum ada materi, malam sebelumnya saya sudah membaca dan menulis ringkasannya. Jadi saya justru mendapatkan um, konsep dari ilmu yang akan diberi itu semalam sebelumnya. Jadi pas diberikan ilmu itu Hmm. oleh dosen, itu hanya mengafirmasi, dan setelah itu saya nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen dan profesor saya. Karena saya ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, dan biasanya berinteraksi dengan profesor itu untuk pendalaman. Saya punya konsep kalau belajar itu dengan konsep 4 as, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ikhlas. Iya, betul. Itu menjadi kunci ya. Terakhir apalagi. Dan FYI nih ya, Sobat OSC yang juga mungkin baru bergabung. Ini adalah tahun ke-8 kami, Pak Menteri dan juga teman-teman OSC untuk menyelenggarakan online scholarship competition. This is the first online scholarship competition yang digagas oleh Media Group Network. Tercatat dulu 2015 baru ada 5 universitas yang bergabung dan support. Alhamdulillah tahun 2022 ini atau tahun ke-8 sudah ada 27 universitas. Salah satunya ada juga negeri dan juga ada ilmu kedokteran yang memberikan slot untuk teman-teman OSC semua. Bukan hanya satu nih, Pak Menteri, ada S2-nya juga. Alhamdulillah nanti akan dibuka tahun 2023 awal tahun. Dan karena kita terinspirasi nih sama Pak Menteri yang ternyata bisa broad gitu ya, bisa bisa keluar, nanti OSC juga akan ada kuliah atau beasiswa keluar. Saya kasih Q-nya ya, Q-nya adalah OPPA. Nah, coba dulu teman-teman yang mungkin penyuka Korea bisa lihat-lihat. Jadi bukan cuma suka seriesnya aja gitu ya Pak, atau mungkin suka BTS-nya aja, tapi ilmunya juga sampai dicari ke negeri Korea. Dan juga sebetulnya pertanyaan paling besar ini Pak, Eh, saya masih ingat Pak Sandi waktu itu bilang bahwa kamu tuh harus jadi long life learner. Itu yang diaplikasikan sampai sekarang. Makanya hobi baca buku dan lain sebagainya. Kalau ini teman-teman apply beasiswa pernah gagal sekali, gagal 2 kali. Gimana nih cara bangkit dan juga cepet move on gitu loh dari kegagalan itu, Pak Menteri? Setiap kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Jadi kalau baru gagal 2-3 kali, ya coba terus. Dan setiap kita gagal, pelajari kenapa kita belum berhasil. Mungkin ada yang kurang, atau mungkin kita belum memiliki kemampuan. Nah, oleh karena itu, saya mendorong terus untuk mencari peluang. Karena beasiswa sekarang jauh lebih mudah didapatkan dibanding zaman saya waktu berkuliah. Sekarang pemerintah punya banyak program dan juga ada OSC. Apalagi sekarang banyak sekali universitas yang sudah berpartisipasi dan juga akan kemungkinan dikirim ke luar negeri. Jadi saya melihat bahwa beasiswa ini adalah semacam tangga berjalan ya, eskalator. Begitu kita naik, kita bisa dibawa ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Karena pendidikan yang baik, pendidikan yang tuntas, berkualitas, menjadi syarat kita untuk bisa menjadi negara maju. Bayangkan, Mbak Wit, less than 10% atau sekitar 9 dari 100 orang di Indonesia yang bisa mengecap pendidikan
S1 atau pendidikan tinggi. Kan masih kurang banget gitu. Iya. Dan salah satu masalah utamanya adalah biaya pendidikan. Jadi saya ucapkan terima kasih nih Media Group dan OSC yang melaunching ini, karena menurut saya ini adalah suatu langkah yang memastikan bahwa SDM kita lebih berkualitas ke depan dan berdaya saing. Tapi kalau cita-cita dari zaman kuliah sampai sekarang itu ganti-ganti atau konsisten sih, Pak Menteri? Ya, hampir ini ada researchnya 75% dari anak laki-laki kecil itu keinginannya jadi pilot. Jadi Oke, iya, 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 iya. jadi terus ganti saya pernah cita-cita ingin jadi pemain sepak bola. Terus pernah jadi Oke. cita-cita jadi rocker, jadi pemain band gitu loh. Hmm, 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 hmm. Apalagi dulu, waduh kayaknya asik banget gitu rekaman. Tapi terus waktu udah mulai sekolah SMA, saya mulai tertarik dengan ilmu ekonomi. Dan saya sebetulnya cita-cita saya tuh pengen banget sekolah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karena idola saya tuh Pak Emil Salim, Pak Oke. Sumarlin, Pak teman-teman yang dulu sekolah senior saya yang di Fakultas Ekonomi ini hebat-hebat gitu loh. Dulu ada yang namanya Pak Iwan Jaya Ajis, sekarang juga masih ada dan mengajar ekonomi di luar negeri. Ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan dan idola saya. Akhirnya saya memutuskan ingin menjadi seorang ekonom dan Hmm. yang saya pilih dari awal adalah akuntansi karena kebetulan saya suka sekali sama angka-angka gitu dari kecil. Saya senang banget baca laporan keuangan. Nggak tahu kalau orang dulu di koran ada laporan keuangan itu buat saya asik banget membaca, ngelihat dan menganalisa laporan keuangannya. That's really nice ya, dimana kebanyakan orang itu anti gitu ya, sama yang namanya akuntansi gitu, sama yang namanya angka. Justru ini dianalisa, dibahas gitu ya, dan juga mungkin apa nih yang bisa dilakukan, Mas, the least we can do untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik. By the way, ini teman-teman OSC, tahun ini di bulan September, Kemenparekraf ini kolaborasi sama Google Indonesia untuk membagikan lebih dari 5.000 beasiswa ya, Pak Menteri. Nah, Yap, kedepannya seperti apa beasiswa ini, lalu kolaborasinya jangan sama Google aja dong, sama kita juga, sama OSC oh juga, ya, gimana nih Pak Menteri? pasti kita harus kolaborasi sama OSC dan yang sama Google ini permintaannya sangat tinggi dan ini merupakan program Google Career Certificates untuk keahlian teknologi informasi dan analisis daripada data atau data analytics. Bersama Google, kami di Kemenparekraf mengembangkan talenta digital kreatif yang dibutuhkan sekitar 600.000 per tahun. Wow. Dan dulu nama programnya adalah Baparekraf Digital Talent. Dan sekarang Baparekraf Digital Talent ini bersama Google memberikan tawaran beasiswa kepada 5.500 penerima dari kalangan pelajar maupun umum. Kita harapkan ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat dan program ini telah memberikan dampak ekonomi sebesar 1,2 triliun rupiah. Jadi kedepannya selain menggandeng Google, kita sangat terbuka untuk menggandeng OSC juga. Mudah-mudahan talenta-talenta masa depan bangsa bisa kita ciptakan dari program kerjasama dan kolaborasi kita. Amin, amin. Dan juga tadi kalau di awal Pak Menteri bilang bahwa iya cost living-nya juga di cover. Di OSC juga alhamdulillah ini kita akan membagikan 150 cost living begitu yang kita bagikan per 2 semester terhadap 150 penerima manfaat. Jadi pelan-pelan nih nanti kalau misalnya semakin collab akan semakin banyak cost living yang juga bukan bisa tercover gitu ya. Dan yang paling penting adalah Pak Menteri dan juga teman-teman OSC ini daerah 3T yang ternyata di 2 tahun lalu banyak sekali menerima manfaat dari OSC, termasuk mendapatkan cost living-nya juga. Kita ketahui bersama gitu bahwa ternyata ada loh teman-teman kita, saudara-saudara kita di timur Indonesia sana yang mungkin sinyal aja masih susah gitu. Jangan ngomongin kuota, ngomongin sinyal aja masih susah. Lalu akses terhadap pendidikannya belum merata. Nah, dengan OSC hadir di sini dan juga tentunya bantuan dan support dari Kemenparekraf yang selama ini sudah selalu membantu kita, itu makin banyak kata tadi Pak Menteri bilang ya, generasi-generasi terbaiknya akan lebih tercipta. Nah, tapi nih mindsetnya ada lagi. Anak-anak sekarang, oke, sekarang ke-trigger dengan cerita Pak Menteri, oke, saya mau kuliah di luar. Tips pertama untuk survive
untuk kuliah di luar negeri itu apa sih, Pak Menteri? Tips pertama, kalian harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Karena kita akan ada di negara asing yang tentunya berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda cuaca, Ya, berbeda makanan. Saya makan. waktu itu dulu 6 bulan pertama menyesuaikan makanan, aduh repot banget, setiap kali makan nggak bisa menyesuaikan, dan adaptasi lah yang terpenting. Yang kedua, sifat mandiri dan resilient. Harus punya sifat bisa berdiri sendiri dan tangguh. Saya waktu itu selain mendapat beasiswa, saya juga bekerja. Saya nyambi bekerja untuk melatih kemandirian. Saya bekerja sebagai asisten lab komputer dan dapat bayaran $3 per jam. Terus sekitar waktu itu rupiahnya kan nggak nyampe 2.000 tuh, sekitar 4.000 rupiah sampai 6.000 rupiah per jam. Tapi zaman itu loh ya, Zaman zaman itu uang Iya, banyak iya. bagi kami. Jadi $3 seminggu 20 jam, jadi bisa mendapat sekitar $60, dan per bulan bisa dapat $240 untuk Oh. uang saku, biaya hidup dan lain sebagainya. Jadi Kerja bagi juga tuh, saya, inget tuh. Jadi kerja kuliah gitu ya, Pak? iya itu Kalau untuk sekarang melatih kerja kan? kemandirian. Iya. Dan tantangan itu adalah peluang yang bisa kita atasi, dan jangan lupa kita harus lulus dengan memuaskan karena kita punya tanggung jawab sebagai amanah penerima beasiswa. Jadi teman-teman gunakan kesempatan untuk satu tadi beradaptasi, kedua adalah mandiri dan memiliki kemampuan untuk kalau bicara resilient itu ketangguhan, dan yang ketiga harus punya kemampuan kolaborasi karena kita jati diri bangsa kita bekerja sama. Kita memang ada di negeri orang, tapi kita harus tidak boleh tinggalkan kearifan lokal kita sebagai bangsa yang bekerja sama. Saya waktu itu banyak banget bekerja sama dengan baik mahasiswa dari Indonesia maupun dari mancanegara dengan international students, sehingga akhirnya kita juga belajar bukan hanya budaya di tempat kita berada, tapi juga budaya-budaya dari negara lain. Dan mereka lah yang akan menjadi aset kita, karena setelah kita bekerja, kita memiliki networking dari bermacam negara, dan itu menjadi suatu modal kita dalam berkarir ke depan, karena kita memiliki jejaring bukan hanya di negara kita tinggal, tapi juga di seluruh wilayah dunia. Very inspiratif, sangat-sangat inspiratif. Jadi tadi itu ya, kemampuan adaptasi yang harus cepat dilakukan, resilience, persistence, dan juga ingat ada tanggung jawab amanah. Ini namanya beasiswa gitu ya. Jadi walaupun nanti misalnya sambil nyambi bekerja, tapi ada nilai akademis yang harus selalu dipertanggungjawabkan. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan OSC, please sok atuh dibuka ya di OSC. Instagramnya juga ini sudah saya buka di sini. Silakan, ada linknya, diikuti. Kita buka pendaftaran sampai tanggal 2 November, terutama untuk dede-dede gemes ini yang lulus terakhir tahun 2021 atau sekarang ada di kelas 12. Terakhir, Pak Menteri, tolong kasih semangat untuk teman-teman yang ingin berjuang nanti di OSC dan juga mendapatkan beasiswa dari OSC. Silahkan. Selamat berjuang, tetap semangat dalam berkarya, dan walaupun kita belum berhasil mendapatkan beasiswa tahun ini, jangan pernah berhenti mencoba. Terus mencoba, peluang akan datang sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sukses untuk semua. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung sama OSC. Salam sehat selalu. Salam sehat juga untuk teman-teman OSC yang sudah gabung. Terima kasih sekali lagi. Dan juga semuanya pada waving dan ngasih love yang banyak untuk Pak Menteri. Terima kasih untuk inspirasinya sore hari ini. Dadah Pak Menteri. Bye-bye, Assalamualaikum. terima kasih. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. Oke.
Udah.